Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Azza wa Jal yang senantiasa mencurahkan kepada kita seluruhnya berbagai macam nikmat demi nikmatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak henti-hentinya menganugerahkan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya, sehingga di malam hari yang berbahagia ini, di malam hari yang sangat indah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih kembali memberi kita kesempatan, kesehatan, dan waktu luang untuk kita berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka untuk mencari ridhonya, dalam rangka untuk mencari cintanya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki padanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia sebagai seorang faqih, orang yang paham atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum seseorang itu menjadi faqih, sebelum kita menjadi paham akan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengarahkan hamba itu untuk menempuh sebab-sebab agar dia menjadi seseorang yang paham atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala beri dia hidayah untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dia mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia istiqomah dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jadilah dia sebagai orang yang faqih, orang yang faham tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian wahai para sahabatku melewati sebuah taman-taman dari taman surga, jika kalian melewati sebuah taman-taman surga, maka singgahlah kalian di sana dengan senang. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah taman-taman surga itu ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, itulah majelis-majelis ilmu, itulah halaqah-halaqah zikir, itulah
tempat-tempat yang di dalamnya diajarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan majelis ilmu itu adalah sebuah taman dari taman-taman surga. Taman dari taman-taman surga. Kenapa demikian adik-adikku sekalian? Karena majelis ilmu itu adalah majelis yang dinaungi oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat melingkup mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka. Majelis ilmu itu adalah majelis yang di dalamnya diajarkan Al-Quran, majelis yang di dalamnya diajarkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, majelis yang di dalamnya seseorang itu diingatkan akan hari akhirat, diingatkan tentang surga dan neraka, diingatkan tentang hari yang akan kekal nanti di akhirat. Kemudian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, seorang yang faqih, orang yang memiliki ilmu, itu lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 1000 ahli ibadah. Satu orang yang faqih, orang yang dalam pengetahuannya tentang agama Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada 1000 ahli ibadah. Karena tentu saja ahli ibadah itu dia adalah orang yang senantiasa taat, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang dia kerjakan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya melingkup untuk kebaikan dirinya saja, untuk kebaikan dirinya sendiri. Namun orang yang faqih dalam agama, alim ulama, orang yang memiliki pemahaman yang tinggi, yang dalam terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, tentu saja dia memiliki manfaat yang sangat banyak untuk dirinya dan untuk masyarakatnya, untuk umat ini, untuk kaum muslimin. Karena dengan ilmunya dia akan senantiasa mengajarkan kepada manusia-manusia yang lain tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaat dari satu orang alim ulama itu lebih baik dibandingkan 1000 ahli ibadah. Baik adik-adikku sekalian, kita akan lanjutkan pelajaran kita di malam hari ini. Kita akan membaca kisah hidupnya Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi sebab kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya insyaallah taala. Karena tidak akan mungkin kita bisa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan mungkin kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak mengetahui riwayat-riwayat hidupnya, kalau kita tidak mengetahui apa jasa-jasanya dalam kehidupannya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita bisa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan kita yang terbesar kalau kita tidak mengetahui sejarah kehidupan beliau, perjuangan-perjuangan beliau, pengorbanan-pengorbanan beliau untuk umat ini, untuk agama ini. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seseorang itu nanti di akhirat akan bersama dengan siapa yang dia cintai, siapa manusia yang paling dia cintai. Maka inilah salah satu tujuan kita mempelajari dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar supaya tumbuh di dalam hati kita kecintaan yang terbesar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya manusia yang paling kita cintai. Bahkan kita lebih mencintai Nabi dibandingkan diri-diri kita, sebagai bentuk kesempurnaan iman-iman kita, sebagai bentuk
sempurnanya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita sudah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya manusia yang paling kita cintai. Baik adik-adikku sekalian, kita akan membaca kisahnya dan kita masih berada dalam pembahasan tentang siksaan atau perjuangan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang awal-awal kali mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang akan kita baca kisahnya malam hari ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Beliau ini juga mengalami siksaan yang sangat berat sehingga beliau pun pernah disiksa sampai hilang kesadaran beliau dan tidak mengerti apa yang beliau ucapkan. Dan beliau ini sahabat yang sangat mulia sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang memuji perbuatannya. Langsung Allah Subhanahu wa taala yang memuji perbuatan yang dilakukan oleh sahabat yang mulia ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa minan nasi may yashri nafsahu batigha mardatillah wallahu raufum bil ibad." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 207, dan di antara manusia itu ada orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang lagi Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya. Atau Allah Subhanahu wa taala Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya. Ayat ini kebanyakan para alim ulama mengatakan bahwa ayat ini diperuntukkan untuk sahabat yang mulia yaitu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, karena kekuatan keimanannya yang begitu besar sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji beliau. Baik, kita akan membaca kisah beliau, kisah perjuangan beliau di awal-awal Islam. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang mengorbankan segala sesuatu demi mengamalkan atau demi memperjuangkan agamanya, memperjuangkan keimanannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya tetap dia berada di atas Islam. Jadi sahabat yang mulia ini, beliau asalnya kan namanya di sini namanya adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Kalau Ar-Rumi itu adalah nama kampung nisbat kepada Romawi. Jadi dia dinisbatkan kepada orang Romawi. Namun sebenarnya asalnya beliau adalah orang-orang Arab. Nenek moyangnya dulu orang Arab. Namun jauh sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam, neneknya itu, kakek-kakeknya itu telah berpindah ke Babilonia, negeri Persia, negeri kekuasaan Persia. Dan di situ orang tua beliau diberi amanah oleh Raja Persia untuk menjadi seorang hakim di Babilonia. Maka tidak lama kemudian datanglah pasukan dari Romawi untuk memerangi daerah mereka, wilayah mereka. Akhirnya mereka pun dikalahkan oleh pasukan Romawi dan kebanyakan dari mereka ditangkap oleh pasukan Romawi dan dijadikan sebagai tawanan perang. Termasuk di dalamnya sahabat yang sangat mulia ini, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Jadi beliau ini dia habiskan masa kecilnya
dan masa remajanya di negeri Romawi sebagai budak. Dia diperbudak di situ dan dia telah diperjualbelikan, berpindah-pindah tangan. Jadi tuannya banyak. Karena dia dijadikan budak dan budak di zaman itu diperjualbelikan. Dari satu tuan ke tuan yang lain. Dia habiskan masa kecilnya sampai dia remaja untuk menjadi budak di negeri Romawi. Sampai-sampai logat bahasanya, tata cara bahasanya itu pun sudah sangat mirip dengan orang Romawi. Oleh karena itulah beliau digelari oleh Ar-Rumi, orang berasal dari Romawi. Maka setelah beliau berpindah-pindah tangan dari tuan yang satu ke tuan yang lain, tibalah saatnya beliau diperbudak oleh orang-orang Arab, orang-orang Mekah. Maka kembalilah beliau ke negeri asalnya di Mekah. Tuannya yang terakhir adalah orang yang berasal dari negeri Mekah. Maka ketika tuannya ini melihat kecerdasan yang dimiliki oleh sahabat yang mulia ini, maka beliau pun dibebaskan oleh tuannya. Beliau pun dibebaskan, bahkan beliau ditawari untuk melakukan perniagaan bersama dengan tuannya. Akhirnya dalam perniagaan ini beliau pun berhasil mencapai prestasi-prestasi yang sangat tinggi. Beliau pun menjadi saudagar kaya di negeri Mekah. Dia pun termasuk dalam deretan orang-orang kaya di negeri Mekah karena kecerdasannya dalam berdagang. Dia bebas dari perbudakan dan Allah Subhanahu wa taala beri dia rezeki yang sangat banyak. Kemudian perjuangannya dalam Islam, setelah dakwah Islam muncul, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mendakwahkan Islam, maka dia pun sangat tertarik dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serukan ini. Dan beliau ini, sahabat Suhaib ini termasuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir melakukan hijrah ke negeri Madinah. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah sahabat yang terakhir. Bisa dikatakan yang terakhir, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih duluan berhijrah dibanding beliau. Maka di sini kita akan membahas tentang kisah hijrahnya beliau radhiyallahu taala anhu, sebuah kisah yang dengan sebab dalam perjalanan hijrahnya inilah turun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beliau sudah mulai merencanakan untuk ingin berhijrah ke negeri Madinah, maka rencana beliau pun ini tercium oleh kaum musyrikin Quraisy. Berita tentang sahabat Suhaib ini bahwa beliau ingin berangkat berhijrah ke negeri Madinah itu terdengar oleh kaum musyrikin Quraisy. Akhirnya pada saat beliau radhiyallahu taala anhu pun berangkat melakukan hijrah, maka beliau pun dikejar oleh kaum musyrikin Quraisy. Mereka dikejar. Mereka kaum musyrikin Quraisy mengejar beliau dan beliau pun didapat. Namun tidak bisa ditangkap. Maka segeralah sahabat yang mulia ini turun dari kendaraannya. Kemudian beliau pun berkata kepada kaum musyrikin Quraisy, beliau pun berkata kepada mereka, sungguh kalian telah mengenal saya. Sungguh kalian wahai orang-orang musyrik telah mengenal saya, bahwa saya ini adalah orang yang paling mahir dalam memanah di antara kalian. Saya adalah orang yang pandai, yang paling pandai, yang paling tepat bidikannya di antara kalian. Maka demi Allah, kalian tidak akan sampai mendekati saya sebelum habis anak panah saya ini saya lemparkan kepada kalian. Kalian sebelum mendekati saya, maka anak panah saya ini akan duluan habis menancap di badan-badan kalian. Sahabat yang mulia ini pun mengancam. Dan beliau sendiri, tidak ada yang menemani beliau untuk berhijrah. Beliau sendiri melawan pasukan Quraisy yang ingin menangkapnya. Kemudian setelah itu beliau pun berkata, dan setelah
habis dari anak-anak panah saya ini, maka sungguh saya memiliki pedang. Saya akan gunakan pedang ini untuk melawan kalian. Dan kalian tidak bisa menangkapku sebelum habis senjata yang ada padaku. Maka setelah habis senjata yang saya miliki, barulah kalian bisa berbuat terhadapku sesuai dengan kehendak kalian. Artinya, sahabat Suhaib ini siap mati kalau dia mau dihalangi dalam perjalanan hijrahnya. Dia tidak ingin menyerahkan diri kepada kaum musyrikin. Dia akan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk memperjuangkan akidahnya. Karena kenapa? Di negeri Mekah ketika itu sudah tidak ada lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercinta di sana. Tidak ada lagi yang bisa dia ajak untuk saling nasihat menasihati. Yang ada di Mekah tinggallah manusia-manusia kotor. Tinggallah manusia-manusia bejat. Tinggallah manusia-manusia kafir. Sehingga dia tidak sanggup di sana. Khawatir kalau agamanya itu akan ternodai. Khawatir kalau akidahnya itu akan ternodai. Dia ingin hijrah ke Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Maka setelah mendengarkan tantangan dari sahabat yang mulia ini, kaum musyrikin pun berkata kepada beliau bahwa, wahai Suhaib, sungguh engkau dulu datang ke negeri kami dalam keadaan fakir, sebagai budak, sebagai orang yang miskin. Kamu datang di Mekah ini sebagai orang yang fakir, orang yang tidak memiliki apa-apa, sebagai orang yang dalam keadaan budak. Namun sekarang engkau mau tinggalkan negeri kami dengan harta yang banyak yang ingin engkau bawa ke negeri Madinah. Yang ada di kepalanya orang-orang musyrik itu hartanya saja. Atau mungkin mereka itu sudah takut dengan ancamannya sahabat yang mulia ini, sehingga yang dipikirkan itu hartanya saja. Maka Suhaib pun, sahabat yang sangat mulia ini, radhiyallahu taala anhu, beliau pun berkata kepada kaum musyrikin, bagaimana kalau saya tunjukkan kepada kalian tempat simpang harta saya, atau saya berikan seluruh harta yang saya miliki kepada kalian, apakah kalian membiarkan saya pergi ke Madinah? Coba lihat adik-adikku sekalian, para sahabat atau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, beliau rela memberikan seluruh hartanya kepada orang musyrik agar agama beliau bisa terselamatkan, agar beliau bisa berangkat ke Madinah untuk menyelamatkan agama beliau, untuk menyelamatkan akidah beliau, untuk menyelamatkan jiwa beliau, untuk bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Dia berikan semua hartanya kepada kaum musyrikin Quraisy. Maka apa yang terjadi setelah ini? Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat yang sangat mulia ini. Dari sebab perkara ini, dengan sebab perniagaan yang dilakukan oleh sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, dengan perniagaannya terhadap orang musyrik, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman tentangnya, dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya. Ayat ini turun untuk menjelaskan tentang orang yang rela menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan mencari ridhonya. Ibnu Abbas, Anas bin Musayyab, Abu Utsman An-Nadi, Ikrimah dan yang lainnya mengatakan ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab peristiwa yang menimpa Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ketika beliau hendak hijrah ke Madinah. Maka setelah kejadian ini, sahabat yang mulia ini pun bersegera berangkat ke Madinah dengan meninggalkan seluruh hartanya bersama kaum musyrikin Quraisy.
Maka setelah beliau sampai di Madinah, maka beliau pun disambut oleh sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia. Lalu mereka berkata, perniagaan yang sangat menguntungkan wahai Suhaib, jual beli yang sangat menguntungkan untuk wahai Suhaib. Maka sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini pun heran, perdagangan apa, jual beli apa yang dilakukan? Kenapa sampai mereka mengetahui tentang kejadian Suhaib radhiyallahu taala anhu bersama kaum musyrikin? Maka ternyata di Madinah telah turun ayat, telah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah ayat tentang apa yang dilakukan oleh Suhaib. Maka dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata kepada beliau, sungguh ini adalah perdagangan yang sangat menguntungkan wahai Suhaib. Jadi pelajaran yang sangat berharga yang dapat diambil dari kisah ini bahwa hidup ini, adik-adikku sekalian, hidup ini adalah sejatinya, atau hidup ini sejatinya adalah sebuah perjuangan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini hakikatnya adalah sebuah perjuangan untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat tujuan hidup seorang mukmin. Itulah hakikat tujuan hidup seorang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dia menjadikan seluruh hidupnya, seluruh waktunya, seluruh keadaannya, seluruh kemampuannya untuk berusaha, berupaya untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia habiskan waktu hidupnya untuk perkara-perkara yang lain, untuk perkara-perkara duniawi yang sementara ini, yang sangat singkat ini. Dunia ini, adik-adikku sekalian, sangat singkat dan sangat sebentar. Bagaimanapun banyaknya usia kita, tetap ujung-ujungnya adalah kematian. Tidak akan ada manusia yang kekal di dunia ini. Satu pun manusia tidak kekal. Bahkan para nabi dan rasul-rasul Allah yang paling Allah cintai, yang paling Allah sayangi, manusia yang paling Allah Subhanahu wa taala ridhoi pun meninggalkan dunia ini. Kalau ada manusia yang harus kekal di dunia ini, tentulah mereka itu adalah para nabi dan rasul Allah, namun mereka juga meninggal. Hidup ini sangat sebentar dan pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hakikat dari perjuangan dalam kehidupan kita ini yang harus kita perjuangkan untuk kita bisa raih, yang harus kita perjuangkan untuk dapat kita raih adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mulai dari sekarang, mulai dari kita masa yang seperti ini, berjuanglah, berjuanglah. Karena kelak nanti di akhirat sudah tidak ada lagi perjuangan. Mau berjuang nanti di akhirat tetap sudah tidak bisa lagi. Akhirat itu adalah tempat menikmati dari hasil perjuangan. Tempat berjuang itu di dunia ini saja. Tidak ada tempat yang lain. Setelah kematian kita di dunia ini, itulah tempat yang merupakan kita akan panen dari hasil perjuangan kita di dunia ini. Apa saja yang kita perjuangkan di dunia ini, itu pula yang akan kita raih, kita panen nanti di akhirat. Dan betapa ruginya seorang manusia itu yang mereka sudah Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman kepadanya, namun yang dia perjuangkan di dunia ini, cita-cita terbesarnya, hal yang paling besar di dalam jiwanya itu hanyalah perkara-perkara keduniaan yang sementara ini. Dunia ini sementara dan pasti akan lenyap. Tidak ada kenikmatan yang sempurna di dunia ini. Kenikmatan di dunia ini hanya sedikit, sedikit saja. Bagaimanapun kayanya kita menjadi orang yang paling kaya di dunia ini, manusia yang paling kaya, tetap makannya kita hanya satu piring. Tidak ada orang kaya yang sanggup makan nasi 5 piring. Tetap makanannya hanya satu piring. Bagaimanapun banyaknya mobilnya, yang dia pakai cuma satu. Tidak ada orang yang bisa pakai satu kali pakai langsung 2 mobil. Bagaimanapun banyaknya rumahnya, tetap yang dia gunakan tidur hanya satu.
Bagaimanapun dia memiliki kemewahan, tetap dia terbatas yang akan dia nikmati dari kemewahan itu. Itulah dunia. Namun di akhirat nanti, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenikmatan di surga itu tidak pernah terbetik di dalam pikiran, tidak pernah terlintas oleh hati. Betul-betul kenikmatan yang sempurna. Kalian bayangkan sesuatu perkara yang paling nikmat, maka kenikmatan surga itu jauh melampaui perkara itu. Betul-betul sempurna surga itu. Oleh karena itu, adik-adikku sekalian, kejarlah surga Allah Subhanahu wa taala. Raihlah ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ini adalah perjuangan yang paling pokok di dalam hidup kita di dunia ini. Jadikan ini adalah perkara yang paling inti, sesuatu yang paling kita wanti-wanti, sesuatu yang paling kita inginkan di dalam jiwa kita, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kerahkan segala macam kemampuan kita. Apa yang kita miliki, kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk bersedekah, kemampuan apapun yang kita miliki untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kerahkan. Berjuanglah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah betapa banyak kisah-kisah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita jelaskan. Bagaimana perjuangan mereka, apa yang mereka perjuangkan dalam hidup mereka. Adakah di antara para sahabat Nabi itu yang memperjuangkan harta duniawi? Adakah para sahabat Nabi yang memperjuangkan tentang pangkat dan jabatan? Adakah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memperjuangkan agar supaya mereka menjadi orang yang paling terpuji? Adakah para sahabat Nabi yang memperjuangkan kenikmatan-kenikmatan duniawi? Tidak ada, adik-adikku sekalian. Semua sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita ceritakan maupun yang belum kita ceritakan, semua di antara mereka perjuangan dalam hidupnya adalah untuk mencari ridha Allah, untuk mencari negeri akhirat, untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka korbankan apapun yang mereka miliki, bahkan bukan hanya dari harta benda mereka, bukan hanya dari dunia mereka. Mereka korbankan jiwa-jiwa mereka untuk bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari kehidupan. Jadi hakikat dari kehidupan seorang muslim itu adalah yaitu perjuangan, untuk berjuang agar dia bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini dulu adik-adikku sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.